Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga indah selalu, bahagia selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Suasana pilpres semakin memanas dan semakin hangat. Apalagi ada media asing ya, ada pemberitaan kontroversi dari media asing terkemuka yaitu Al Jazeera. Di dalam laporan yang diunggah pada Sabtu 23 Desember 2023 kemarin, Al Jazeera memberi label kontroversial kepada Gibran Raka dengan menyebutnya sebagai nepo baby atau bayi nepotisme. Wah, pas banget itu. Sejak pengumuman pencalonannya pada bulan Oktober sebelum Gibran masuk ke dalam cawapresnya ya, Gibran terus terjebak di dalam pusaran kontroversi yang memicu sorotan tajam dari masyarakat Al Jazeera ya, mencatat bahwa pandangan negatif terhadap Gibran dipicu oleh persepsi masyarakat Indonesia terkait dengan nepotisme dan kekurangan pengalaman berpolitik meskipun dirinya telah menjabat sebagai wali kota selama 2 tahun. Banyak yang meragukan apakah pengalaman tersebut mencukupi untuk mendukung klaim kelayakan Gibran sebagai calon wakil presiden. Di sini Al Jazeera menyoroti perbandingan antara Gibran dan para pesaingnya seperti Muhaimin Iskandar dan Pak Mahfud MD yang dinilai oleh Al Jazeera memiliki pengalaman politik yang lebih luas. Salah satu aspek yang menarik perhatian Al Jazeera adalah keterlibatan Mahkamah Konstitusi di dalam pencalonan Gibran ya. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi ya, yang melonggarkan persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden menjadi titik kontroversial Al Jazeera. Mencatat bahwa saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah saudara ipar dari Presiden Joko Widodo. Meskipun Anwar Usman kemudian dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan bersalah oleh Komite Etik. Keputusan kontroversial tersebut tetap meninggalkan dampak besar kepada opini publik terhadap Gibran ya. Di dalam analisa Al Jazeera, Gibran dinilai telah menekankan gaya daripada substansi dalam kampanyenya. Meskipun diakui sebagai sosok yang lebih terlatih dibanding dengan beberapa pesaing yang Gibran dianggap cenderung mengandalkan kombinasi slogan dan fakta tanpa memberikan paparan yang kuat terkait substansi. Kebijakan kritik ini pun dikemukakan oleh Ian Wilson, seorang dosen studi politik dan keamanan di Universitas di Australia. Al Jazeera juga menyoroti Gibran untuk melepaskan stigma nepo baby meskipun berupaya membranding dirinya sebagai generasi milenial yang berpikiran segar. Citra Gibran pun masih terkait erat dengan sosok ayahnya, yaitu Joko Widodo. Menurut Wilson, komitmen Gibran untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan khas Jokowi seperti proyek Ibu Kota Baru Nusantara semakin memperkuat ikatan keluarganya. Dan dengan demikian kontroversi seputar pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden semakin membuka babak baru di dalam perdebatan politik Indonesia. Jadi itulah yang disoroti oleh Al Jazeera, media terkemuka internasional, dan kupasannya memang sangat tajam dan sangat-sangat mengena sekali, karena majalah itu kan majalah sangat kredibel, tidak ecek-ecek. Maka dari itu
sangat luar biasa, dan ini menjadi perbincangan di dalam negeri sehingga kondisi makin hari makin panas ya. Hal-hal pandangan mereka itu memang terkait isu tersebut itu membuat suasana di kubu 02 menjadi panas. Kenapa panas? Ya jelas karena sekelas Al Jazeera itu ikut membahas dalam hal ini adalah citra negatif dari Gibran ya, sehingga dia berkilah atau semacam kayak ngeles segala macam, tapi ya sangat sulit sekali karena masyarakat Indonesia juga tahu bahwa yang disampaikan oleh Al Jazeera itu adalah memang fakta dan nyatanya memang begitu, sehingga ngeles sampai kemana, sampai kapan ya tetap branding yang disampaikan oleh Al Jazeera ya tetap melekat sampai sekarang. Yang namanya sebutan Nepo Baby itu ya pas juga kan, jadi seakan-akan munculnya bayi-bayi nepotisme itu diawali dari situ. Nah, sehingga kita sebagai pemilih yang waras dan cerdas harus bisa menimbang dan memilah-milah, memilih dan memilah. Jangan sampai kita terprovokasi sehingga pilihan kita salah dan 5 tahun kita akan menanggung bebannya. Ingat, kita sudah pernah diberi contoh Pilkada Jakarta karena janji-janji manis calonnya, sehingga saat itu betul-betul dimakan mentah-mentah dan Ahok terguling. Apa yang terjadi? 5 tahun Jakarta sengsara. Nah, ini jangan sampai dibawa lagi untuk ke Indonesia. Dampaknya sangat luar biasa untuk rakyat Indonesia. Maka dari itu dalam beberapa bulan ini ya, sebentar lagi kita sudah ada coblosan ya. 14 itu tanggal yang sangat krusial dan perlu diingat, jangan sampai lupa ya. Ingat, dampaknya 5 tahun kita akan dibikin sengsara kalau salah pilih. Tentunya kalian semua sudah tahu, paham mana yang harus dipilih. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.